أستاذ خير الدين تفضل. تفضل يا حي أستاذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi idza syaa'a yaktifu fi qulubil muridina lawatal iradah fayusijuhum ila suluki sabilis sa'ada allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa ada. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidu ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qadah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hadirin para habaib, terutama Habib Taufik Asgaf, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan dari segala urusan, dan mudah-mudahan semua para santrina dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para guru-guru kami, Habib Shadiq, Habib Segaf, dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibacakan tadi tidak salah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, bahwasanya para ahlul bait adalah bintang kebenaran bagi para umatnya. Sehingga Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan bahwasanya mereka hum safinatun lin najati ida khifta min tufani kulli ada. Kalau kita ingin selamat terutama di akhir zaman ini, tiada lain kecuali berkiblat kepada para habaib. Dan itu juga wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebesar Imam Syafi'i yang begitu mumpuni ilmunya dan banyak pengikutnya, beliau tidak pernah mengandalkan ilmunya, tidak pernah membanggakan hafalan Al-Qur'annya ataupun yang lainnya, tapi beliau mengatakan alu baitin nabi dariati wa humu ilaihi wasilati arju bihim uqtawadan biyadil yamini sahifati. Para ahli bait, seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan dekatnya aku dengan para habaib, itulah harapanku yang bisa menjadi tamengku dan senjataku untuk berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad dan memohon syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa humu ilaihi wasilati, karena satu-satunya saranaku bukan ilmuku, bukan madhabku, bukan takwaku dan segala yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, tapi yang diandalkan oleh Imam Syafi'i adalah kedekatannya dengan para habaib. Dan beliau mengatakan arju bihim uqtagadan biyadil yamini sahifati. Harapanku bukan ilmuku, harapanku bukan ibadahku, harapanku bukan yang lainnya yang dibanggakan oleh orang lain mungkin, tapi harapanku hanya satu, kedekatanku dengan para habaib. Mudah-mudahan mereka berkenan untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada datuknya baginda Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada kami. Demikian juga insyaallah harapan kami yang bukan para habaib yang hadir di tempat ini, terutama Al-Fakir yang diperintahkan berdiri di tempat ini, tiada lain harapan kami hadir di tempat ini barangkali insyaallah, kami yakin insyaallah pada hari kiamat mereka para habaib, Habib Taufik, Habib Segaf dan para habaib yang lainnya berkenan menyelamatkan kami kelak pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib sudah disebutkan oleh salaf mereka dan juga disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libasumhut taqwa, tampak dari mereka adalah orang yang bertakwa. Simahumul haya, tampak dari mereka mempunyai rasa malu yang lebih tinggi daripada manusia yang lainnya, sebagaimana tentunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qasduhumur rahmanu fil qawli wal fi'li, tujuan akhir mereka
dalam perkataan dan berbuat tiada lain, hanya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan dikatakan oleh salaf mereka, para habaib maqaluhum sidqun wa af'aluhumul huda. Perkataan mereka adalah kebenaran, perkataan mereka adalah kejujuran, dan perbuatan-perbuatan mereka bisa dijadikan panutan. Oleh sebab itu Syekh atau Kiai Maimun Zubair mengatakan, apabila ada amalan-amalan tertentu seperti nisfu Sya'ban dan yang lainnya, apabila kita tidak mendapatkan dalilnya, cukup a'malul habaib itu adalah sebagai petunjuk bagi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih hebat lagi sebagaimana ditunjukkan oleh Habib Umar yang begitu berilmu, yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati oleh para gurunya, tapi tatkala ada orang yang salah, beliau mengorbankan waktunya dan hartanya untuk mendidik umat Nabi Muhammad agar tidak salah dalam pernikahannya. Itulah yang dikatakan wa asraruhum manzu'atal ghilli wal wishi, atau manzu'atal wishi wal ghilli. Hati mereka berhabaib bersih, tidak ada dengki dan tidak ada kecurangan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilzamu mawaddatana ahlil bait. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letakkan di hati kalian yang paling dalam cinta kepada keturunan Nabi Muhammad para habaib. Siapapun di antara kita yang mati ya hubbina, cinta kepada ahlil bait para habaib, sebagaimana imam-imam kita yang ada di depan kita ini, Al Habib Umar juga yang kita baca dan kita hadiri juga manaqibnya dan haulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di hati kita dalam keadaan cinta kepada mereka pada saat kita mati, Rasulullah mengatakan yadkhulu bi syafaatina al jannah, akan masuk surga dengan syafaat baginda Nabi Muhammad. Namun sebaliknya, walladzi nafsi biyadihi la yanfa'u ahadun amalah illa bi ma'rifati haqqina, demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, demi Allah kata Nabi Muhammad, dan pasti sumpah Nabi Muhammad benar apa yang disumpahkan oleh Nabi Muhammad, siapapun yang beramal maka amalnya tidak akan bermanfaat kalau di dalam hatinya ada kebencian kepada para habaib. Siapapun mereka, ulamakah mereka, ahli ibadahkah mereka, ahli tahajudkah mereka, semuanya tidak akan bermanfaat kalau masih ada kebencian kepada para habaib. Begitu wasiat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijadikan orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, yang diantaranya kenapa demikian? Karena kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada ahlil bait, kepada Rasulullah dan keluarganya melebihi sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga beliau mengatakan urkubu Muhammadan bi ahli baiti, jagalah perasaan Nabi Muhammad dengan menjaga para ahlil baitnya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, wallahi la'alu Muhammadin ahabbu ilayya min ahli, demi Allah kata Sayyidina Abu Bakar, keluarga Nabi Muhammad jauh lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Karena kebersihan Sayyidina Abu Bakar, maka beliau dimuliakan oleh Allah, bahkan lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di depan ini tiada lain hanya berharap menjadikan para habaib senang, menjadikan para habib berkenan bagi kita semuanya untuk memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisinil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisinil khatimah, bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.